Spurs 2, Liverpool 1. Partai yang penuh dengan momen-momen kontroversial. Kita harus membahas gol Luis Diaz yang dianulir offside, dan juga gol bunuh dirinya Joel Matip, dan 2 kartu merah yang didapatkan oleh Liverpool. Kita harus mulai dengan kartu merahnya yang diterima oleh Curtis Jones. Gue gak ragu, itu memang sepantasnya adalah kartu merah untuk Jones. Tackle-nya nggak begitu keras, tapi cukup keras untuk bisa mematahkan kaki seorang pemain. Dan tackle-nya itu juga terlalu tinggi. Kita sudah bisa lihat dari minggu lalu, Malo Gusto juga mendapatkan kartu merah yang sama ya, ketika dia melakukan tackle yang terlalu tinggi ke kakinya Lucas Digne saat itu. Jadi setidaknya VAR masih mengikuti standar wasit di Premier League kali ini. Jadi memang betul Curtis Jones harus mendapatkan kartu merah. Dan dari momen tersebut itu bisa langsung lihat ya, ada perputaran arus Liverpool yang sebetulnya lagi naik daun sampai momen tersebut. Tiba-tiba arah pertandingan itu langsung memihak ke Tottenham Hotspur yang langsung mendominasi di lini tengah dengan trio midfieldnya Bissouma, James Maddison, dan Pape Matar. Tapi walaupun dengan dominasinya Spurs seperti ini, Liverpool itu masih tetap kalem seperti biasa. Ini kita sudah pernah melihatnya ketika mereka melawan Newcastle, mendapatkan kartu merah, tapi mereka tetap tidak panik. Mereka terus menjaga susunan formasi pertahanan, dan mereka masih menunggu momen yang tepat untuk melakukan counter attack. Szoboszlai seringkali dia juga memberikan pergerakan-pergerakan ke depan untuk bisa membebaskan Liverpool dari tekanan Spurs tersebut. Dan akhirnya itulah yang membuahkan gol dari Luis Diaz. Dari sebuah serangan balik, Mohamed Salah menerima bola dan langsung bisa memberikan umpan terobosan ke Luis Diaz. Luis Diaz masih agak terlalu jauh dari gawang, tapi dia dengan secara klinisnya, secara akurat, bisa melakukan penyelesaian ke pojok bawah Vicario. Gol yang luar biasa. Semua striker tajam pastinya bangga dengan penyelesaian seperti ini. Tapi apa yang dilakukan oleh VAR selanjutnya itu gue gak bisa habis pikir. Persatuan wasit itu sudah langsung memberikan surat pernyataan, menyatakan bahwa seharusnya gol Luis Diaz itu dilangsungkan, di lampu hijaukan. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah offside. Luis Diaz itu masih berada di posisi onside, dan seharusnya skor menjadi 1-1 saat ini. Dan ini pastinya ada dampak yang sangat buruk ya. Kalau kita ingat 1-1 dan akhirnya kalau Cody Gakpo bisa mencetak gol kan setelah itu, skor bisa menjadi 2-1 untuk Liverpool. Jadi ini adalah pukulan yang sangat berat, karena dengan 10 pemain sekali lagi Liverpool masih bisa mencuri keunggulan skor. Tapi kita harus kembali lagi ke keputusan yang diambil oleh wasit-wasit VAR ini. Apa yang dilakukan mereka? Keputusan masuk ke ruangan mereka. Mereka hanya punya satu tugas. Tentukan apakah Luis Diaz itu berada di posisi offside atau tidak. Tapi kalau gue lihat dari video replay, sama sekali nggak ada garis offside. Seakan-akan mereka itu lupa untuk pasang garis-garis offside tersebut. Itu jelas, sebetulnya tanpa garis offside pun itu juga bisa kelihatan. Luis Diaz itu sama sekali nggak berada di dalam posisi offside. Dan kita harus lihat, biasanya itu wasit VAR bisa mengambil 5 menitan untuk mengambil satu keputusan aja. Karena mereka itu ngecek semua situasi dengan seksama. Tapi yang terjadi di keputusan kali ini, itu nggak sampai 1 menit, mereka langsung menganulir gol tersebut, menyatakan bahwa gol itu adalah gol offside. Sungguh memalukan untuk Premier League.
salah satu liga teratas di dunia kali ini, mereka memiliki standar wasit yang sangat buruk. Ini bukan kali pertamanya. Ada handballnya Cuti Romero yang seharusnya membuahkan penalti untuk Manchester United di laga-laga sebelumnya. Sama juga, wasitnya itu tertidur pulas. Mereka itu seperti harus membaca ulang ya buku wasit Premier League. Sungguh memalukan sekali, sangat kecewa, dan kalau wasit-wasit Premier League ini terus-terusan mengambil keputusan yang fatal seperti ini pastinya bisa menghisap ketertarikan penonton untuk terus nontonin Premier League. Standarnya itu benar-benar udah jatuh sekali. Dan akhirnya Cody Gakpo masih bisa menyelamatkan situasi, masih bisa mencetak gol sebelum halftime, skor bisa disamakan menjadi 1-1. Tapi di babak kedua, Diogo Jota mendapatkan kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning kedua. Ini tidak bisa diperdebatkan lagi, kartu kuning keduanya Jota itu memang pantas didapatkan. Dia sepertinya agak sedikit lupa kalau dia punya kartu kuning dan secara insting langsung menjatuhkan Destiny Udogie ketika Spurs ingin melakukan serangan balik. Jadi saat itu Liverpool sudah berada di situasi 9-11 melawan Spurs. Dan skor masih 1-1. Tapi sebetulnya agak sedikit kebantu ya dengan keputusan yang sangat mengherankan dari Ange Postecoglou yang menarik keluar Son Heung-min dan James Maddison. Dua pemain kunci Spurs yang kelihatannya paling mungkin bisa membawa kemenangan untuk Spurs langsung ditarik keluar oleh Ange Postecoglou. Pastinya ini sangat membantu untuk Liverpool ya yang ingin setidaknya mendapatkan hasil seri di pertandingan kali ini. Sungguh mengherankan dari Ange Postecoglou karena setelah ditariknya Son dan Maddison, terlebih lagi Son ketika waktu masih 25 menitan, itu langsung kelihatan Spurs dari pergerakan di depan, Richarlison itu nggak setajam Son. Kelihatan sekali Liverpool itu terlalu nyaman ketika Richarlison bermain di posisi striker seperti ini. Dan setelah seiring waktunya berjalan, itu kelihatannya Liverpool bisa mengambil hasil seri dengan situasi 9-11 pemain kali itu. Tapi yang sangat pahit untuk Liverpool terjadi di menit terakhir masa injury time. Kulusevski mendapatkan bola dan memberikan operan ke Pedro Porro yang memberikan pergerakan overlap. Dan Porro dengan keras meluncurkan crossing ke dalam kotak penalti. Crossing yang cukup berbahaya, jatuh di area yang sangat berbahaya juga. Tapi Joel Matip yang tidak menerima tekanan dari Richarlison seharusnya bisa dengan tenang langsung meng-clear bola. Tapi kelihatannya crossingnya terlalu cepat dan Joel Matip gagal untuk menyesuaikan kakinya. Dan akhirnya agak keserimpet dan gol pun tembakan bersarang ke gawangnya sendiri. Skor 2-1 untuk Tottenham Hotspur. Hasil yang kurang pantas untuk Liverpool karena kita harus lihat mereka jatuh menjadi 9 pemain. Gol Luis Diaz dianulir offside secara fatal. Kita harus mengacungkan jempol. Fighting spirit mereka sangat mirip dengan apa yang dilakukan mereka melawan Newcastle beberapa minggu lalu. Dan sekali lagi mereka menunjukkan bahwa mereka itu nggak bisa dicoret begitu saja. Meskipun dengan 9 pemain. Itulah mentalitas juara Liverpool. Mental juara itu benar-benar nggak bisa dibeli. Walaupun kalian punya skill, tapi nggak punya mental juara, skillnya itu nggak ada artinya. Tapi kalau kalian punya mental juara, nggak punya skill, setidaknya kamu bisa mengembangkan skill kalian. Dan mental seperti itulah yang menurut gue bisa membawa Liverpool
setidaknya menantang Manchester City sampai ke momen-momen terakhir musim kali ini. Jadi yang menarik sekali lagi adalah apa tanggapannya Liverpool. Ada dua tanggapan yang mereka bisa ambil. Satu adalah mereka bisa menyesali diri kenapa gol Luis Diaz ini dianulir offside. Dan mereka bisa terus merenung sifat gol bunuh dirinya Joao Matip yang sangat menyesalkan di menit terakhir. Itu tanggapan negatif yang mereka bisa ambil. Atau mereka juga bisa mengambil tanggapan yang lebih positif lagi, yaitu mereka sekali lagi sudah menunjukkan fighting spirit. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian di komen di bawah tentang gol Luis Diaz yang dianulir offside, 2 kartu merah Liverpool, dan tentang fighting spirit Liverpool. Coba kasih komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.